Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini agenda serba-serbi berkegiatan di lahan ground bonsai, edukasi untuk teman-teman. Apa yang nanti saya sampaikan mudah-mudahan selalu memberi informasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi untuk teman-temannya proses pembesaran bahan dasar bahan bonsai, entah jenis apapun itu ya, dari budidaya cangkok biasa. Saya budidaya semuanya dari kecil-kecil ya, hasil dari cangkok indukan di lahan ground. Bagaimana kita berproses pembesaran batang pada bahan bonsai? Tentunya teman-teman menyesuaikan ya. Jadi untuk di negara kita terutama ya, di Indonesia itu sangat kaya akan suhu yang memang berbeda-beda. Mungkin untuk jenis-jenis tertentu yang ada di tanaman Eropa masuk ke Indonesia bisa tumbuh besar, tergantung wilayah di mana kita mau tanam. Saya ambilkan contoh di seputaran teman-teman saat ini berada, mungkin untuk jenis-jenis yang langka atau susah untuk pertumbuhan pembesaran batangnya, itu kita jangan paksakan. Jadi kita menyesuaikan di suhu tempat di mana kita berada untuk pembesaran bahan bonsai yang cepat besar mana, itu kita budidaya sebanyak mungkin. Karena kalau kita paksakan, saya ambilkan contoh seandainya santiki ya, kita tanam di area di seputaran saya secara individu, itu memang untuk besaran batangnya sangat lumayan lama. Mungkin bisa dengan treatment perawatan, pemupukan media tanam, atau bahkan kata teman-teman yang lebih senior perlu penyiraman air garam dan sebagainya, itu mungkin memerlukan biaya yang sangat mahal. Karena saya sebagai pelaku petani bonsai kecil, jadi saya menyesuaikan suhu yang ada di sini. Memang di sini untuk di tempat saya terkhususnya untuk sancang sama waru. Oke, bagaimana trik untuk mempercepat pembesaran batang untuk penanaman bahan bonsai? Nanti akan saya jelaskan secara detail, tahap demi tahap untuk penataan media tanamnya. Sebelum saya berbagi tip untuk di tahap awal bagaimana penataan media tanam, kalau teman-teman tadi tidak skip di video awal saya berproses, jadi memang ini tadi saya lakukan pembongkaran untuk dinding ground lama yang masih ada media tanam, karena untuk bahan dasarnya alhamdulillah sudah laku. Jadi teman-teman jangan dibuang media tanam bekas penanaman yang terdahulu, kita bisa pakai lagi. Untuk pengaplikasiannya bagaimana nanti saya jelaskan setelah ini. Dan tip lagi, saran untuk teman-teman yang suka berbudidaya pembesaran batang atau program akar di lahan ground, saya bisa pakai karpet ini berulang-ulang ya. Kenapa? Saya sarankan untuk teman-teman kalau mau beli kolong karpet seperti ini karpet palang ya, yang bagus sekalian kualitasnya, yang agak sedikit tebel. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kita nanti sekali beli bisa dipakai seterusnya. Memang agak sedikit mahal ya, tapi kualitas alhamdulillah ini sudah 5 atau 6 kali bongkar pasang. Kalau beli saya sarankan malah sekalian satu roll ya, dalam arti gini, memang satu roll itu agak sedikit mahal, mungkin kisaran di atas 200, di bawah 500, tergantung tingginya. Kalau panjangnya rata-rata semua kurang lebihnya sama 50 meter. Kalau tinggi mempengaruhi untuk di harga. Jadi untuk teman-teman kalau beli satu roll mahal tidak kuat untuk beli. Banyak sekali sekarang teman-teman yang berbudidaya, jadi kita bisa patungan ya. Seandainya 3 orang apa 2 orang beli satu roll, nanti jatuhnya bisa dibagi menjadi 2, dapat 25 meter. 25 meter itu biayanya akan sangat irit. Ini sedikit tip. Oke, seperti apa tahap demi tahap. Di tahap awal
akan saya langsung berbagi untuk teman-teman. Di tahap awal sebelum pemasangan dinding karpet lalu penanaman bahan bonsai kita, sudah saya lakukan untuk menggali dasar tanah untuk kedalaman selera. Kalau teman-teman punya pupuknya lebih, bisa lebih dalam, itu akan lebih bagus. Kemudian ini saya kasih bubuk Marshall ya, seperti ini. Teman-teman bisa pakai juga furadam atau regen. Ini bertujuan apa? Untuk mencegah hama tanah seperti semut, rayap, cacing itu naik ke atas dinding ground yang ada media tanam. Walaupun teman-teman tahu ya, cacing itu juga membantu untuk keporosan keluar masuk oksigen, akan mempercepat pertumbuhan. Tapi kalau terlalu banyak, cacing juga mengganggu akar-akar muda yang jalan. Seandainya ada akar muda jalan terus ada terlalu banyak cacingnya jalan menyentuh akar muda, akan putus, akan stuck untuk pertumbuhan. Oke, terlepas dari itu, yang jelas untuk bubuk ini untuk mencegah hama tanah naik ke atas. Oke, di langkah kedua di sini sudah saya persiapkan. Saya pakai ini keras sekali ya. Ini bekas kotoran sapi yang sudah kering mengeras. Ini ditaruh di paling bawah. Apakah bisa pakai pupuk kandang yang lain ataupun pakai pupuk kandang bekas kotoran kambing bisa. Nah, ini kalau teman-teman nggak ada yang keras, pakai baru pun nggak apa-apa ya, karena posisinya di bawah. Jadi nanti dikasih dinding ground, kasih media tanam, akar baru tidak menyentuh langsung ke pupuk-pupuk baru yang kita taruh di tanah. Ini full ya, untuk bekas pupuk kandang bekas kotoran sapi. Nah, setelah seperti ini, untuk bekas galian media tanam yang kita gali, kita taruh untuk penutup di atasnya. Tahap awal persiapan selesai. Nanti di akhir video akan saya rangkum, saya jelaskan secara detail logika bagaimana kita berproses pembesaran batang dari budidaya cangkok, dimana tentunya kalau pembesaran batang otomatis akarnya nanti kita berharap cepat tembus ke area dasar tanah yang ada di bawah dinding ground. Oke, untuk langkah kedua media tanam, kita langsung menuju. Sudah saya persiapkan untuk media tanam bekas bongkaran dari dinding ground yang lama, bekas panen, saya manfaatkan lagi. Seperti apa untuk pengaplikasiannya, teman-teman tahu ya, ini tadi media tanam bekas bongkaran dari tanaman lama yang ada di dinding ground yang sudah saya panen. Tentunya asupan nutrisi sudah habis. Walaupun sudah nutrisinya sudah habis, kita bisa pakai lagi. Di sini saya campur lagi untuk media tanam yang lama bekas bongkaran di dinding ground. Saya campur lagi sekam sama pupuk kandang, bisa bekas kotoran sapi atau kotoran kambing yang fermentasi, dalam arti yang sudah kering, yang sudah lama, yang sudah halus. Tapi di sini saya campur aplikasinya, saya pakai sekamnya baru enggak apa-apa ya, sekam media tanam pasir bekas bongkaran yang ada di lahan ground yang sudah saya panen. Saya campur di sini pakai pupuk kandang bekas kotoran sapi sama kotoran kambing. Kalau ada salah satu enggak apa-apa ya. Oke, sudah saya campur di sini, siap masuk ke dinding ground. Ini untuk pupuknya sedikit saja ya, karena di awal, tahap awal tadi sudah saya sampaikan untuk pupuk yang paling banyak di bagian bawah.
sama ya di sini. Untuk tataan saya simple. Saya memanfaatkan lagi bekas tataan yang saya bongkar dari dinding ground lama. Jadi bisa dipakai lagi. Ini kenapa tataannya saya bikin trap 3 1 2 3 biar akar nanti tidak langsung ngeplet, bisa turun ke bawah terus baru menyamping. Ini saya kasih tataan yang paling atas pakai karpet biar nanti pas posisi seleksi akar atau program akar biasanya pakai pahat ya, itu akan mengamankan ketajaman pahat kita pas di saat kita lakukan pemahatan ke bawah, tidak langsung kena ke bekas pecahan ubin ini, akan mengenai karpet ini, jadi akan lebih aman awet untuk ketajaman pahat kita. Oke, sudah saya persiapkan untuk bahan dasarnya. Saya ambilkan contoh untuk bahan bonsai sancang ini kurang lebih sebesar jempol tangan ya, masih los pucuk karena ini nanti akan saya proses untuk pembesaran batang. Oke, langsung saja saya mau tanam. Untuk bahannya yang sudah saya persiapkan untuk part 1, part 2 dan seterusnya untuk proses bagaimana kita nanti berharap pembesaran batang pada bahan bonsai yang kita budidaya dari hasil cangkok. Nah, untuk seperti ini kita bisa simpen ya, nanti kita bisa pakai lagi seperti tataan, terus plastik polybag seperti ini kita bisa cuci bersihkan, nanti kalau kita budidaya cangkok entah jenis bahan bonsai apapun kita bisa pakai lagi. Jadi kita bisa manfaatkan barang-barang bekas seperti ini, jadi kita tidak perlu beli lagi. Jadi saya sarankan teman-teman juga ya, nanti kalau beli polybag seperti ini sekalian kualitas yang bagus, tapi rata-rata ya biasanya polybag paling 2-3 kali pakai rusak, tapi tergantung kita nanti bagaimana kita lakukan pas pembongkarannya, harus hati-hati biar aman pada polybag. Nanti kita bisa pakai lagi seperti ini. Selesai sudah saya lakukan untuk penanaman. Untuk teman-teman tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Di proses tahap awal pemindahan dari budidaya cangkok polybag masuk ke lahan ground tentunya berharap tumbuh cepat, maksimal subur. Tadi untuk beberapa akar memang tidak saya seleksi, cuman ada satu kalau tidak salah tadi akar yang posisi tumbuh di atas. Keseluruhan akar bahkan yang kecil-kecil saya urai, saya tata sedemikian rupa. Di sini saya lakukan penambahan pemancang, saya maksimalkan kanan kiri, terus saya kasih bambu ini saya ikat kuat sedemikian rupa, antisipasi ya, dimana nanti kalau sudah mulai tumbuh subur ada beberapa mata tunas baru, kalau ini tidak kita antisipasi pemancangnya, goyang sedikit akar putih baru jalan akan putus, mengganggu pertumbuhan daripada bahan dasar ini. Nanti kita maksimalkan cepat besar. Terlepas dari apa yang saya sampaikan ini tadi, kembali lagi ke pembahasan di awal. Kenapa konsep penataan media tanam saya bikin seperti ini? Kita langsung berdekat, akan saya jelaskan secara logika, secara anatomi untuk teman-teman. Untuk teman-teman, apa yang sudah saya lakukan ini tadi untuk pembahasan pembesaran batang utama agar cepat tumbuh besar. Nah, sebenarnya di video awal pengerjaan sampai di akhir sedikit sudah saya sampaikan, mungkin untuk teman-teman kurang begitu jelas. Di sini saya akan rangkum ringkas secara detail. Secara logika anatomi, dimana kita menanam bahan bonsai, kalau batangnya agar cepat besar tentunya akar cepat turun ke tanah tentunya.
Nah, kenapa ini dibikin dinding ground ya, biasa teman-teman itu tujuannya seperti apa? Ada manfaatnya juga, semakin tinggi dinding ground semakin kita lebih mudah mengerjakan untuk program pengerjaan atas atau program akar, bahkan posisi dongkel. Nah, itu pembahasan yang lebih enaknya ya. Tapi ini saya bikin dinding groundnya tinggi 20. Kalau lebih tinggi lagi sebenarnya lebih mudah kita nanti eksekusi proses pengerjaan atas maupun bawah. Nah, itu sedikit masukan. Tapi kalau tinggi dinding groundnya tentunya biayanya akan lebih sedikit banyak, mahal juga tentunya. Oke, terlepas dari itu, di awal tadi saya lakukan penggalian tanah di dasar, kemudian saya kasih marsal, atau teman-teman bisa pakai regen atau puradam tabur untuk mencegah hama tanah naik ke atas ke media tanam dinding ground yang ada di area ketinggian dinding ground ini. Kemudian saya kasih pupuk, kalau bisa teman-teman panah pakai pupuk baru enggak apa-apa ya, kemudian ditimbun. Setelah itu di area ketinggian dinding karpet ini saya pakai media tanam yang jelas. Media tanam teman-teman sudah paham ya, pasir ladu kali sekam sama pupuk. Kalau bisa pupuknya sedikit saja, seminim mungkin. Bertujuan apa? Karena kalau terlalu banyak pupuk yang fermentasi bagus yang di atas, nanti bahan dasar bonsai kita yang kita tanam di sini, kalau terlalu bagus media tanam di area dinding ground itu, akarnya cuma akan naik turun, tidak cepat turun ke bawah. Ini terkhusus ya teman-teman, untuk pembesaran batang pada bahan bonsai kita. Nah, jadi intinya ini hanya untuk mensuplai akar baru biar cepat berkembang. Secara logika ya, ini pupuk yang di bawah itu saya bicaranya tadi pupuknya baru. Jadi bahan kita yang kita tanam di atas tidak mungkin langsung menyentuh pupuk yang baru. Dia hanya akan mengambil uap dari bawah, dan tidak mungkin ya dalam jangka 1, 2, 3 bahkan 1 bulan akar ini tembus ke permukaan tanah. Nah, jadi kalau kita amati secara detail atau secara logika kita berpikir ya, di saat akar di atas itu jalan mau turun ke bawah 1 sampai 2, 3 bulan, pupuk fermentasi di bawah itu jadi-jadinya, pas jadi-jadinya. Jadi akar itu dapat rangsangan uap panas dari bawah itu akan mengejar cepat turun ke bawah. Pas akarnya sampai di bawah, fermentasi pupuk kandang yang baru itu pas jadi-jadinya. Jadi akar pada bahan bonsai yang kita tanam itu akan cepat turun ke tanah, itu kemudian akan cepat mengangkat pertumbuhan pada bahan bonsai kita. Nah, tadi di depan sudah saya sampaikan, kalau terlalu banyak area pupuk di sini, pertumbuhan akar itu nanti tidak cepat turun ke dasar tanah, akan akar itu akan naik turun terus. Biasanya dinding ground ini akan keras sekali, karena akar tidak bisa turun ke bawah, cuman naik turun terus ke sebelah kanan kiri, kemudian bahan kita stuck. Nah, ini sedikit tip masukan untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat. Terkhususnya ini saya ulangi lagi, untuk pembesaran batang secara anatomi logika. Dari kecil kita tanam, kalau akar tidak menembus ke tanah cari nutrisi ke area tanah langsung ke bawah, itu akan sulit untuk pembesarannya. Makanya ini saya punya ide kreatif, pengembangan diri dengan kita menyontoh pohon atau tanaman yang ada di alam sekitar kita. Untuk perawatan di tahap lanjutan, di video saya pernah saya bahas ya, mungkin kalau saya sampaikan saat ini waktunya akan semakin sangat lumayan panjang. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau mungkin teman-teman bisa cek video saya sebelumnya untuk proses tahap lanjutan untuk
dimana kita melakukan perawatan, penyemprotan di atas, kita pakai pupuk apa, saatnya pemupukan, pas posisi kita mengerjakannya dengan konsep seperti apa, itu di video saya sebelumnya sudah saya berbagi juga untuk teman-teman tentunya. Sedikit apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Karena di sini saya juga masih harus banyak belajar dan kita ke depan tentunya lebih banyak pengembangan diri. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.